Untuk kalian yang belum bisa melakukan sortir ikan lele dengan baik dan benar, artinya ikan lele selalu bermasalah setelah disortir, teruslah belajar melakukan penyortiran dan lengkapi peralatan sortirnya sampai kalian menemukan alur penyortiran ikan lele yang baik dan benar. Penyortiran ikan lele itu sangat penting dan perlu dilakukan setidaknya 2 kali selama budidaya ikan lele. Dan berikut ini adalah beberapa manfaat dari penyortiran ikan lele. Yang pertama, manfaat dari penyortiran bisa mencegah ikan lele dari kanibal. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya ikan lele itu memiliki sifat dan wataknya kanibal. Tidak ada obat ampuh atau cara ampuh untuk menghilangkan sifat kanibal pada ikan lele. Walaupun sifat kanibal pada ikan lele ini tidak bisa dihilangkan, tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar ikan lele tidak terlalu kanibal. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan penyortiran. Pisahkan ikan lele yang kecil dengan ikan lele yang berukuran besar untuk meminimalisir tingkat kanibal. Mohon diingat, penyortiran ini hanya bisa mencegah agar ikan lele tidak terlalu kanibal, bukan berarti untuk menghilangkan sifat kanibal pada ikan lele. Yang kedua, manfaat dari penyortiran, kita bisa meratakan ukuran ikan lele. Ikan lele bisa rata ukuran dan merata pertumbuhannya dengan melakukan penyortiran. Ikan lele bisa kita tempatkan per kolam sesuai ukurannya. Hal ini sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ikan lele dengan tingkat keseragaman yang seimbang, agar persaingan perebutan pakan menjadi lebih seimbang. Jika ikan lele tidak sama rata ukurannya, maka akan terjadi ketimpangan dalam persaingan perebutan pakan. Ikan lele yang kenyang dengan ikan lele yang tidak kenyang itu tidak seimbang. Yang ketiga, manfaat dari penyortiran, kita bisa mengetahui persentase pertumbuhan ikan lele dan habisnya pakan. Di video kemarin yang saya bagikan kepada kalian bahwasanya walaupun di awal kita tebar bibit ikan lele sama rata ukurannya, tapi 10 atau 15 hari kemudian, bibit lele pasti menjadi 3-4 ukuran yang berbeda. Jika kalian tidak segera melakukan penyortiran, pasti akan terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan dalam kompetisi perebutan pakan. Mungkin ikan lele yang besar akan kenyang makan, tapi ikan lele yang ukurannya kecil mungkin hanya kebagian sedikit pakan karena kalah dalam perebutan pakan. Kalau kalian melakukan penyortiran, pasti kalian akan mencegah ketimpangan tersebut dan juga bisa mengetahui seberapa besar persentase pertumbuhan ikan lele, berapa lama waktu budidayanya, dan berapa banyak pakan yang sudah kita berikan. Yang keempat, manfaat dari penyortiran yaitu bisa memperbaiki kualitas air kolam. Penyortiran biasanya dilakukan sekaligus melakukan pergantian air kolam. Dua perlakuan yang kita lakukan ini secara tidak langsung kita sudah melakukan upaya untuk menjaga kualitas air kolam. Ikan lele setelah disortir akan rata ukurannya. Setelah disortir, ikan lele kita tempatkan di kolam sesuai ukurannya. Dan ikan lele menempati air baru yang bersih dan steril. Itu akan menunjang pertumbuhan ikan lele menjadi lebih cepat lagi. Saran saya, selalu gunakan air tandon atau air yang sudah diendapkan dan dipupuk dengan probiotik. Karena sejatinya ikan lele kurang menyukai air baru langsung dari sumber. Yang kelima, manfaat dari penyortiran, kita jadi paham tolak ukur pergantian jenis pakan. Di video terdahulu juga saya pernah membagikan kepada kalian, berilah pakan ikan lele yang sesuai dengan bukaan mulut ikan lele. Yang dimaksud saya di sini adalah pakan pelet pabrikan, bukan pakan alternatif. Butiran pakan pelet pabrikan itu berbeda-beda menyesuaikan ukuran ikannya. Selama perjalanan budidaya, kita pasti menggunakan berbagai jenis pelet menyesuaikan pertumbuhan dan ukuran ikan lelenya. Untuk menerapkan sistem pergantian jenis pelet, pasti kita akan melakukan penyortiran terlebih dahulu agar butiran pelet yang kita berikan ke ikan lele itu pas dan sesuai ukurannya. Yang terakhir, manfaat dari penyortiran ikan lele adalah mempermudah pemasaran. Terutama untuk kalian yang berjalan di segmen pembenihan dan pendederan, bibit lele yang rata ukuran akan lebih mudah untuk kita pasarkan. Jika ada pembeli datang ke kolam kita, pasti mereka membutuhkan ukuran bibit lele tertentu. Apabila ukuran bibit lele kita masih campur aduk, pasti kita akan melakukan pemanenan dan penyortiran secara mendadak dan si pembeli pasti akan nunggu lebih lama. Tapi kalau kita rajin melakukan penyortiran konsisten pada waktunya, pasti bibit lele kita akan senantiasa terpisah sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau mendadak ada pembeli datang ke kolam, kita tidak akan kerepotan dan si pembeli tidak akan nunggu lama. Saya paham masih banyak pemula yang
belum paham cara sortir ikan lele yang baik dan benar. Mereka jadi trauma dengan kejadian ikan lele bermasalah setelah disortir. Prediksi saya, mungkin mereka belum paham waktu sortir ikan lele yang baik, kurang lengkap peralatan sortirnya, atau ada teknis yang salah sehingga ikan lele mengalami stres berat setelah dipanen dan disortir. Saya yakin jika kalian menjalankan prosedur yang benar dalam melakukan pemanenan dan penyortiran, pasti ikan lele kalian akan baik-baik saja. Perbanyaklah melakukan pemanenan dan penyortiran ikan lele agar tangan kalian terbiasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.